Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat umur yang panjang, nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan majlis ilmu yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan oleh Imam Bazzar dari Ammar bin Yasir dan juga dari Ka'ab bin Ujrah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ida darajati mimbarihi faqala amin summa su'ida as-saniya faqala amin summa su'ida as-salisa faqala amin. Adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari menaiki mimbar, beliau mengucapkan amin 3 kali. Perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dilihat oleh para sahabat. Kemudian falamma nazal, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari khutbahnya, turun dari mimbarnya, maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, alaman amanta?" Ya Rasulullah, gerangan apa yang menyebabkan Anda mengucapkan amin 3 kali, padahal tidak ada yang bertanya, tidak ada yang berdoa? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atani Jibril faqala, bahwa datang Jibril kepadaku dan mengatakan, raguma, pertama, raguma anfu abdin, merugilah man zukirta indahu, barang siapa yang disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisinya, falam yusalli alaikah, dan dia tidak berselawat kepadamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi merugilah orang-orang yang sedikit solawatnya. Bagaimana tidak merugi? Bahwa
tempat yang paling utama yang didambah-dambahkan oleh orang-orang beriman adalah duduk bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berada di barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat. Dan orang yang paling berhak duduk berada di barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang, siapa yang paling banyak di antara kita ini yang bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aulakum bi atau aulan nas bi yaumal qiyamah, bahwa orang yang paling berhak nantinya bersamaku, duduk bersamaku di antara kalian adalah aksarukum alayya solatan. Siapa di antara kalian yang paling banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Talha di pagi hari beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tampak bahagia. Yura fi wajhihi al-bishr, tampak wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berseri-seri bahagia. Maka Abu Talha mengatakan, "Ya Rasulullah, asbahtal yaum tayyiban nafsi." Ya Rasulullah, tampak di pagi hari ini engkau berseri-seri, engkau bahagia kelihatan di wajahmu ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atani atin," bahwa datanglah utusan Allah Subhanahu wa taala dan mengabarkan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, man shalla alaika salatan min ummatika." Barang siapa yang bersolawat kepadamu dari umatmu satu kali solawat, kataballahu lahu biha hasanat, maka Allah Subhanahu wa taala berikan 10 kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berikan 10 pahala. Satu kali solawat maka Allah Subhanahu wa taala berikan 10 kebaikan. Wa maha anhu asyra sayyiatin, dan Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan 10 dosa-dosa kita. Wa rafa'a lahu asyra darajat, dan Allah angkat 10 derajat. Wa radda lahu mislahu, dan Allah berikan ampunan kasih sayangnya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka merugilah orang-orang yang sedikit solawatnya. Insya Allah setidaknya kita 17 kali bersolawat. Kita senantiasa memperbanyak solawat, karena ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak solawat. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Maka hendaklah banyak bersolawat. Solawat yang paling ringan, yang paling pendek, Allahumma salli ala Muhammad. Ya. Ustadz, yang panjang dikit boleh? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, boleh? Ustadz, yang mana yang benar? Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad? Yang Allahumma salli ala Muhammad benar, yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad juga benar, beradab. Yang salah itu yang menyalahkan, yang salah yang tidak bersolawat. Solawat apapun ketika itu memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka boleh kita pakai, karena tidak ada ajaran langsung dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, inilah yang benar, tidak ada. Tetapi kita sering bersalawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Ini adalah salawat
yang diajarkan oleh Imam Bukhari, ya. Ini namanya salawat Ibrahimiyah. Imam Bukhari yang mengajarkan salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang penting bagaimana kita memperbanyak bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nantinya kita tidak merugi, kita menyangka kita nanti akan berada di barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi ternyata kita tidak mendapatkannya. Kenapa? Karena kita tidak banyak bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama. Yang kedua, Jibril mengatakan, "Raghuma anfu 'abdin", merugilah man adraka walidayhi, barang siapa yang menjumpai kedua orang tuanya sudah tua, berada di sisinya, tetapi falam yudkhilahul jannah, tetapi ini tidak menyebabkan anaknya tersebut, tidak menyebabkan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata pentingnya kita berbakti kepada kedua orang tua, ya. Inilah betapa pentingnya, ya. Ini aja pintu surga kita. Ternyata kenapa dikatakan merugi? Karena berbakti kepada kedua orang tua adalah babun min abwabil jannah, salah satu pintu di antara pintu-pintu surga adalah berbakti kepada kedua orang tua kita. Bahkan Abdullah ibnu Mas'ud, ya, jadi sahabat Abdullah ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan memang kebiasaan para sahabat sering bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali abdul?" Amalan apa yang paling mulia ya Rasulullah? Amalan apa yang mendekatkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-salatu ala waqtiha, yaitu salat tepat waktu. Qultu summa ayyun, kemudian apalagi ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian setelah itu al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka betapa dahsyatnya berbakti, ya, kepada kedua orang tua. Maka Rasulullah dahulukan berbakti kepada kedua orang tua daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada seseorang sahabat yang ingin izin berjihad di jalan Allah bersama Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Iya ya Rasulullah, maka berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, menggandengkan, artinya mendekatkan sampai berdampingan antara haknya Allah dengan haknya kedua orang tua. Berdampingan sampai berdekatan dan berdampingan. Artinya kita tidak dikatakan menunaikan haknya Allah kalau kita tidak menunaikan haknya orang tua kita. Banyak dalam Al-Quran, ya, Allah selalu mendampingkan. Ketika menyebutkan kita beribadah kepada Allah, maka setelahnya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ini adalah dahsyat, ya. Contohnya adalah wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, ya, bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar jangan kita menyembah selain hanya kepada Allah, wabil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan, ya, bahwa besarnya kita dalam menunaikan hak-haknya orang tua. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff, ya. Ketika mereka sudah tua, ya, atau salah satunya, janganlah kita mengatakan ah. Ah itu adalah perkataan yang paling ringan, maka kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi dengan perkataan yang lebih daripada ah, ya. Wala tanharhuma, jangan kita membentak orang tua kita, ya, tapi berkatalah dengan perkataan yang mulia. Bahkan dikatakan dalam ayat lain,
wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah wa bil walidaini ihsana, ya, bahwa hendaklah kalian menyembah Allah, jangan menyekutukan Allah, dan berbaktilah kalian kepada kedua orang tua, ya, dengan perkataan yang baik, ya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Al-Mutawalli Sya'rawi mengatakan ayat ini sama dengan ayat yang mengaitkan saling mendekatkan, ya, seperti ayat wa aqimus sholata wa atuz zakah, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Ayat lain lagi wallazina amanu wa amilus sholihat, orang yang beriman dan kemudian beramal soleh. Ini kan saling berdekatan, maka samalah haknya Allah dengan haknya kedua orang tua kita. Artinya beliau mengatakan, apabila walaupun seorang anak itu setiap hari dia sholat tahajud, setiap malam dia tahajud, setiap hari dia baca Al-Quran, setiap minggu dia bersedekah, setiap bulan dia umroh, setiap tahun dia haji, tetapi dia memutuskan hubungan dengan orang tua, ya, dia durhaka kepada kedua orang tua, maka seluruh amal-amal yang dia lakukan, sholat berjamaah di masjid, ya, semua apa yang dia lakukan, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka benar-benar merugi orang-orang, anak-anak yang tidak baik, yang tidak berbakti kepada kedua orang tua. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan berjumpa dengan bulan yang mulia. Maka inilah kesempatan kita, sebagaimana Jibril mengatakan yang ketiga, raguma anfu abdin, merugilah man adraka Ramadan, barang siapa yang nantinya diberikan kesempatan berjumpa dengan Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, fala ghufrana alaihi, dia tidak mendapatkan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya doakan semua jamaah di sini, kita semuanya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Insya Allah berapa hari lagi? Berapa hari lagi, Pak? 5 hari lagi. Kita terus berdoa kepada Allah agar diberi kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, karena sesungguhnya ini adalah luar biasa. Karena berapa banyak saudara kita, ya, yang Ramadan tahun lalu bersama kita, tetapi Ramadan tahun ini tidak bersama kita lagi. Ya. Kalaulah orang-orang yang di kuburan itu, ya, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa, maka apa yang mereka doa? Ya Allah, hidupkanlah kami ya Allah, bukan 1 menit, walaupun 1 detik ya Allah, aku ingin berjumpa dengan bulan Ramadan, aku ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Karena apa? Karena kemuliaan bulan Ramadan. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif mengatakan bahwa inna min asbabi mudha'afil ujur salasah, bahwa di antara yang menyebabkan Allah lipat gandakan pahala kita itu karena 3. Yang 2 ini terikat, yang 1 tidak terikat. Yang pertama sebab-sebab Allah lipat gandakan, ya, beliau mengatakan adalah syaraful bakan, karena kemuliaan tempat orang yang beribadah di tempat tersebut, ya. Contohnya adalah di Mekah Al-Mukarramah, di Madinah Al-Munawwarah, ya. Bahkan dikatakan 1 kali solat di masjid, ya, di Masjidil Haram itu pahalanya mi'atu alfi sholah, bagaikan pahalanya, ya, 100.000 kali solat di tempat yang lainnya. Ini terbatas, hanya orang-orang yang berada di Mekah yang bisa melakukannya, ya. Hanya orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
kita termasuk orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah ya di Mekah Al-Mukarramah. Tapi Bapak Ibu ada amalan bagaimana agar cepat kita untuk berangkat ke Masjidil Haram ya, ke Mekah Al-Mukarramah. Maka bacalah doa setiap selesai salat, ya Rabba bil Mustafa balligh Makkah Madinah ya. Waghfir lana dzambana ya wasi'al karami. Nah Pak, ini dibaca terus, ya Rabba bil Mustafa balligh Makkah Madinah waghfir lana dzambana ya wasi'al karami. Nah ya, dibaca dengan surat, ditambah dengan surat Al-Waqiah, idza waqa'atil waqiah, setiap sore hari ya. Ini selain memberikan rezeki ya, maka ini insya Allah ya dalam mengamalkan. Ustadz, aku juga belum lah, sudah baca doa lah pakai surat Al-Waqiah ditambah dengan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, insya Allah berangkat. Kalau belum juga berangkat, ditambah dengan surat tanah, surat mobil, surat apa lagi Pak? Surat rumah, surat nikah. Ada ya surat nikah ya. Nah, insya Allah ya, maka kita akan berangkat. Ini terbatas. Yang kedua ada juga terbatas, hanya kemuliaan orang yang melakukannya, yaitu para sahabat. Sedekahnya sahabat itu beda dengan sedekah kita. Ini karena kemuliaan sahabat, maka ini adalah terbatas. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan yang ketiga, ini sifatnya tidak terbatas. Siapapun orangnya, dimanapun dia berada, di Palembangkah ia berada ya, di Jakartakah ia berada ya, ketika dia lakukan di waktu yang Allah muliakan, maka Allah lipat gandakan pahala-pahala amal ibadahnya ya, yaitu ya kemuliaan waktu ya, yaitu Ramadan ya. Apapun ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, maka insya Allah Allah akan berikan berlipat-lipat pahala ya. Bahkan dikatakan barang siapa ya, dalam hadis dikatakan man taqarraba bi khoslatin minal khair, walaupun ini hadis dhaif ya, tetapi ketika ini adalah fadilah keamalan, maka boleh kita amalkan. Man taqarraba bi khoslatin minal khair, barang siapa yang beribadah ya, berbuat satu kebaikan ya, maka man taqarraba bi khoslatin minal khair kana kaman adda farido, ketika pahala sunnah yang ibadah-ibadah sunnah yang kita lakukan, maka kita akan mendapatkan seperti pahala wajib. Ketika kita melakukan ibadah wajib, maka akan dilipat gandakan menjadi 70 kali. Maka nanti sebentar lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Maka ini adalah bulan yang penuh dengan rahmat. Rahmat turun, ampunan turun ya. Kemudian ini adalah bulan ya, bulan Ramadan adalah bulan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malam-malam di bulan Ramadan ya, malam-malam nanti dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan itu adalah malam yang terbaik. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada memang hadis yang mengatakan bahwa bulan Ramadan 10 malam pertama itu adalah turunnya rahmat. Ini benar hadis, tetapi ada hadis yang lebih sahih lagi. Ternyata rahmat Allah itu turunnya bukan hanya di 10 malam, tapi dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Begitu juga maghfirah ya, itu turun dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan ya. Hari-hari kita ya, malam-malamnya adalah malam yang terbaik. Hari-hari di bulan Ramadan adalah hari-hari yang terbaik ya. Saat di bulan Ramadan adalah saat yang terbaik ya. Bahkan tasbih kita, tasbih yang terbaik. Zikir kita adalah zikir yang baik. Doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sambutlah bulan Ramadan ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala
dengan kebahagiaan, dengan hati yang suci. Sambutlah Ramadan ini dengan niat yang ikhlas, terutama sambunglah silaturahim di antara kita, terutama sama-sama jamaah yang setiap hari ketemu, maka sambunglah silaturahim. Ini kesempatan bulan Ramadan, minta dengan Allah agar hati ini hati yang suci, tidak ada permusuhan di antara kita. Karena dalam riwayat lain dikatakan orang yang memutuskan silaturahim, salatnya tidak diterima, puasanya tidak diterima, kemudian hajinya tidak diterima, doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sucikan hati kita, saling memaafkan, ya. Wawaqiru shaghirakum, ya. Wawaqiru kabirakum, hormatilah yang lebih tua, ya. Kemudian wawaqiru warhamu shaghirakum, dan sayangilah yang muda. Yang tua kita hormati, yang muda kita sayangi, ya. Jangan sampai di bulan Ramadan ini masih sediaman, ya, nanti sia-sia saja. Maka hendaklah kita saling memaafkan di bulan Ramadan ini. Perbanyaklah baca Al-Quran, Allah lipat gandakan pahalanya, ya, bukan hanya 1 huruf 10 kebaikan, tetapi berlipat-lipat ganda. Salat tahajud, kemudian dibukakan pintu-pintu surga, Allah tutupkan pintu-pintu neraka. Maka sakiyun, merugilah liman dakhala Ramadan, barang siapa yang nanti berjumpa dengan Ramadan tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Merugilah orang yang bulan Ramadan tidak melakukan ibadah sama sekali, ya. Bahkan ada orang yang puasa di bulan Ramadan tapi sholat zuhur macet di jalan, begawe, asar macet di jalan, kemudian maghrib nonton sinetron, isya kesiangan, ketiduran, subuh kesiangan, ya. Padahal berpuasa. Banyak yang nanya seperti itu, ya. Maka perhatikanlah sholat kita nanti, ya, apalagi di bulan. Kalau bisa perbanyaklah melangkah ke masjid, ya. Subhanallah, ya. Orang-orang yang memakmurkan masjid inilah yang dikatakan beriman kepada Allah dan di hari akhir. Maka gunakanlah dengan sebaik-baiknya bulan Ramadan ini. Barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya, maka Allah akan berikan pahala seperti oleh orang yang berpuasa itu. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidak semua kami mampu bersedekah ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, Allah berikan pahala juga walaupun kita hanya memberikan 1 sebiji kurma, ya, segelas air, maka Allah juga akan berikan pahala. Mudah-mudahan jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan kemudahan kita untuk menyambut Ramadan ini dengan bahagia, dengan semangat. Usikum wa iyaya binafsi bittaqallah. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, kalau ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, saling memaafkan. Mohon maaf. Usikum wa iyaya binafsi bittaqallah. Wa akhiran aqulu lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang nak bertanya? Ya, biasanya ada MC, makanya ada yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senada dengan pada saat Rasulullah tadi ditanya para sahabat, kenapa amin amin tiga kali tadi. Tapi ada lagi yang berpendapat pada saat mendekati masuk bulan Ramadan, Allah itu memandangi setiap manusia. Jadi Allah itu memandang manusia, hatinya, hati manusia itu dipandang oleh Allah satu-satu. Kemudian dari pandangan itu dia melihat sejauh mana manusia itu yang hatinya masih ada rasa dendam, masih ada rasa dengki. Itu yang pertama. Yang kedua, sejauh mana manusia itu yang hatinya itu masih merasa tidak
rukun dengan orang tua. Nah, itu kira-kira gimana, Tat? Saya senada dengan yang katakan tadi, merugilah orang yang tidak bersalawat. Kalau itu saya suka mendapat katakan hidayah untuk saya. Ya. Kalau saya naik kendaraan itu saya sudah mulai membaca situ selalu baca salawat. Ya. Dan itu memang ada hadisnya kalau salah, memang kita harus membaca salawat pada saat kita berperjalanan. Ya. Yang ketiga itu tadi mungkin bagaimana menurut Ustadz pada saat Allah memandang hati-hati manusia tadi. Ya. Jadi satu-satu manusia itu dipandang oleh Allah hatinya. Pada saat itu bukannya di awal akhir Ramadan, tapi mendekati masuk bulan Ramadan. Itu saja Pak Ustadz, mohon tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada hadis ya bahwa di antaranya 5 keutamaan umat Nabi Muhammad yang tidak dimiliki oleh umat yang lainnya ya. Ketika di bulan Ramadan di antaranya bahwa Allah Subhanahu wa taala memandang setiap hamba-hamba Allah ya. Itu adalah orang-orang pilihan ya yang dipandang oleh Allah. Ketika orang yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala terpilih, maka Allah akan turunkan rahmatnya ya. Maka Allah akan turunkan ampunannya ya bagi orang-orang yang Allah pandang. Artinya kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta tadi ya, karena ahli surga itu bukan hanya hablum minallah. Ingat, ahli surga itu bukan hanya dia menjaga hubungan dengan Allah, baik hubungan dengan Allah, tetapi harus juga menjaga hablum minan nas ya, hubungan dengan manusia. Dua-duanya sama penting ya. Ketika kita hanya menjaga hubungan dengan Allah, tidak menjaga hubungan manusia, bahkan inilah yang akan menyebabkan masuk neraka. Karena dalam hadis juga dikatakan, ya Rasulullah, ada seseorang ya, rajin sholatnya, rajin puasanya, rajin berjamaahnya, rajin sedekahnya, tetapi tidak baik dengan tetangga, lisannya menyakiti tetangga. Bagaimana ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan neraka tempatnya. Tapi ada seseorang sholatnya seperti standar ya, tetapi dia tidak menyakiti tetangga ya. Maka apa? Dia di surga. Maka ini pentingnya hati yang ikhlas itu ya, bukan hanya menjaga hubungan dengan Allah, tetapi dia juga menjaga hubungan dengan manusia ya. Bahkan ahli surga itu ya orang yang tidak ada penyakit SMS itu Pak, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang ya. Sedih melihat orang senang dan senang melihat orang sedih ya. Kalau ada seperti itu ya, maka berarti hatinya itu terkena penyakit ya. Penyakit inilah yang harus kita perbaiki ya. Maka hendaklah kita perbanyak ya hati yang sakit ini ya, dengan cara ya, memperbanyak beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, minta dengan Allah Subhanahu wa taala ya agar dijauhkan daripada penyakit iri, dengki ya. Ini adalah, bahkan inilah yang berbahaya untuk kita semua. Itu wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Ustaz, bila mana pertanyaan saya ini kurang benar atau bagaimana gitu Ustaz. Nah, ini pertanyaan saya begini Ustaz. Tadi memang terdengar memang banyak yang menganjurkan kita sholat di masjid, sholat berjamaah Ustaz. Nah, yang ingin saya tanyakan,
apa hikmahnya? Kita salat berjamaah, atau hakikatnya kita salat berjamaah itu Ustaz. Misalnya kalau imam sebelum melaksanakan sholat selalu diingatkan, luruskan saf, rapatkan saf, dan jangan ada celah atau ini. Nah, ini maksudnya apa hikmahnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, luruskan saf, rapatkan saf, dan jangan ada celah. Nah, dan ngikuti imam, yang begitu Ustaz. Nah, itu yang pertama hikmahnya. Yang hikmah kedua, apakah ada anjuran kepada imam untuk mendoakan jamaah agar sama-sama masuk surga itu? Maksudnya ada anjuran dari Nabi atau dari ulama kepada imam untuk mendoakan jamaah. Nah, misalnya, ya Allah, ini jamaahku, mohon diterima ibadahnya misalnya. Nah, kepada imam misalnya Ustaz. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hikmah sholat berjamaah ya, dalam keseharian? Tapi saya akan jelaskan hikmah berjamaah menurut hadis Rasulullah ya. Satu, secara ringkas ya, orang yang sholat berjamaah itu lebih utama ya, derajatnya 27 derajat dibandingkan sholat sendirian. Pahalanya itu 27 kali tingginya ya, banyaknya daripada sholat sendirian. Pengen dapat duit 1 juta apa duit 100.000? 1 juta banyak. Tapi kenapa kita ini malas berjamaah ya? Karena pengen cepat ya, karena bahkan kalau di rumah ada ibu yang sholat, bapak yang sholat, sama waktu tapi sendiri-sendiri, ngapalah tidak berjamaah ya, berdua. Bahkan bapak, kalau bapak sholat berjamaah di masjid, balik ke rumah, istri bapak pengen sholat berjamaah, maka bapak diperbolehkan dalam mazhab Syafi'i untuk sholat berjamaah jadi imam dan istri jadi makmum. Kita mendapatkan pahala sunnah ya, dan ulang lagi sholat tadi, tapi kita akan mendapatkan pahala sunnah dan istri kita mendapatkan pahala wajib dan berjamaah. Ini pentingnya berjamaah ya, itu. Kemudian di dalam berjamaah ya, ada yang namanya shaf ya. Shaf itu dirapikan. Tidak boleh shaf pertama ya, orang itu berada di shaf terakhir, tapi dia nyuruh jamaah kawan dia untuk maju ke depan, sedangkan dia berada di akhir ya, tidak boleh. Maka shaf pertama boleh menyuruh orang yang di shaf kedua untuk maju, di shaf kedua boleh menyuruh orang yang di shaf ketiga untuk maju, tapi shaf ketiga tidak boleh nyuruh orang yang shaf kedua untuk maju ya, itu pentingnya berjamaah ya. Bahkan ya, imam ketika berjamaah membilangkan luruskan itu Pak, kalau berjamaah shaf itu di tengah dulu kan, tengah. Kalau seandainya kosong ya, barang siapa yang memutuskan shaf berjamaah, maka Allah putuskan rahmatnya ya. Jangan sampai ya berjamaah ini ada yang putus, maka hendaklah kita bersatu itu. Dan yang imam itu adalah siapa di antara kita, di antara kalian yang paling baik bacaan Al-Qur'annya ya. Masya Allah, di sini alhamdulillah ya, itu siapa yang paling berhak, yang paling dalam ilmunya ya, itu. Tapi Pak, hati-hati ya, kalau imam salah, jamaah tidak menanggung dosa. Kalau salah ya, dosa-dosa makmum ini ditanggung oleh imam. Kalau jamaahnya 100,
berarti imamnya akan menanggung 100 jamaah. Jangan takut kalau salah, maka imamlah yang akan menanggung dosa tersebut. Lain dengan azan. Kalau azan dia sendiri yang menanggung kesalahannya dan dia dapat pahala. Ya. Maka itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Dan apa hikmah daripada berjamaah ini? Ya, agar kita saling bersatu. Ya. Ya. Ini menunjukkan persatuan. Ya. Artinya kita ini sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin banyak kita berjamaah, maka persaudaraan kita ini Pak akan semakin kuat. Ya. Maka saya bilang tidak ada di sini jamaah yang saling sediaman. Jamaah yang kanan dengan yang jamaah yang kiri akor tak? Akor walaupun jauh. Ya. Jadi berjamaah itu Pak harus sehati. Ya. Kalau ada kelompok-kelompok berjamaah tidak sehati atau imam dengan makmum tidak sehati, maka pahala berjamaah itu tidak diangkat. Ya. Percuma baik tidak diangkat pahala berjamaah kalau seandainya makmum dengan imam itu tidak seakoran, tidak sehatian. Makanya Pak, kalau pengen jadi imam, lihat-lihat dulu jamaahnya. Kira-kira jamaah setuju tak? Kalau jamaahnya setuju, silakan jadi imam. Tetapi kalau jamaahnya pas kita imam, tahu-tahu pas assalamualaikum lablari kalau, maka tidak usahlah jadi imam. Ya. Makanya berhati-hati jadi imam itu ya. Apalagi dengan rukunnya ya, Al-Fatihahnya itu ada 120 huruf. Tidak boleh Pak, ini pentingnya, tidak boleh satu huruf hilang. Al-Fatihah itu ketika jadi imam tidak boleh satu huruf hilang. Atau tasdidnya ada 14, tidak boleh hilang 14. Atau merubah, misalnya Alhamdulillahi Rabbil Ngalamin, misalnya, itu tidak boleh. Atau apalagi Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tidak boleh. Ini adalah rukun. Maka berjamaah ini kita diajarkan ya untuk saling menasehati. Yang imamnya kalau lah tua jangan jadi imam ya, takut ya kalau tidak kuat lagi. Makanya ada jamaah yang jadi imam lah sujud tidak berdiri diri Pak, lah di subhanallah tidak berdiri diri, pas selesai ngapu tidak berdiri diri, asam urat tidak baca berdiri dia. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Ustadz akulah belajar Al-Fatihah, lah belajar tapi masih salah-salah, jangan jadi imam. Kalau masih salah-salah dimaafkan, tapi dengan syarat masih galak belajar semampu kita. Kalau masih tidak baca Al-Fatihah itu tidak bagus ya, maka dimaafkan. Di sini alhamdulillah banyak ustadz-ustadznya. Ustadz Ahmad Kusairi, beliau itu ustadz yang paling ketat fasohanya ya, paling tinggi fasohanya ya, paling kuat. Belajarlah dengan beliau ya, sama-sama belajar ya, karena ini yang akan kita bawa nanti di akhirat ya. Ini rukun, ini penting. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Sudah ya? Doa. Apa? Oh, nambahi. Ya. Nambah dikit. Nah. Itu ada yang mengungkapkan. Jadi kalau kita untuk dengan orang tua itu cukup dengan aktivitas kita yang baik, itu amal sudah mengalir dari orang tua. Artinya tidak ada yang mengatakan tidak perlu khusus kita mengatakan ya Allah ampunilah dosa-dosa orang tuaku misalnya, muliakanlah kedua orang tuaku. Cukup dengan kita berbuat baik. Nah itu kira-kira gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi saya bilang berbakti kepada kedua orang tua kalau dia masih hidup ya, jangan putus silaturahim. Walaupun orang tua kita salah, tetap silaturahim, tetap perlakukan dengan baik ya. Kemudian, nah ini masalahnya kalau sudah meninggal. Sudah meninggal, memang ada hadis yang mengatakan bahwa ketika kita berbuat baik, kita menjadi orang-orang baik, orang-orang soleh. Ini adalah tabungan orang tua kita.
maka dia akan bahagia ya ketika melihat anaknya ya. Ketika di dunia menjadi ini termasuk kategori anak yang soleh tadi. Setiap pahala anak soleh ini mengalir kepada kedua orang tua kita. Tapi tidak cukup dengan soleh saja ya. Kita harus berdoa ya. Harus ditambah dengan doa juga ya. Doa yang paling sering diajarkan, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setiap selesai sholat itu termasuk ya, itu lebih abdul lagi. Apalagi kalau misalnya tambah lagi sedekah jariyah atau sedekah kita wakafkan, sedekah kita ini niatnya untuk orang tua kita, maka semuanya mengalir ya. Selain tadi Pak ya, selain berbuat baik anak soleh ya, tapi juga kita berdoa kepada orang tua, kemudian kita sedekah dengan kita hadiahkan kepada kedua orang tua, sedekah jariyah atau wakaf apa untuk orang tua, itu insya Allah mengalir ya. Apalagi ditambah ya yang lain-lainnya ya, banyak. Jadi orang tua yang sudah meninggal itu sepanjang hayat kita tetap berbakti, tidak ketinggalan ya. Apalagi sambung silaturahim, keluar bibeknya, pamannya atau teman akrab orang tua kita, itu termasuk berbakti kepada orang tua setelah mati. Jadi setelah meninggal itu belum terlambat ya, masih ada, selagi kita masih hidup ya, maka masih ada kesempatan kita berbakti kepada orang tua ya. Sedekah, doa, terutama doa tadi itu, jangan sampai kita lupakan orang tua yang kita sudah meninggal. Ziarah kubur juga termasuk ya, orang tua kita akan melihat kita ya, senang ketika kita datang ke kuburan mendoakannya, maka insya Allah ya semuanya akan meringankan kedua orang tua kita. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarga kita yang sakit, orang tua kita sakit, jamaah kita yang sakit, mudah-mudahan biniyatis sihah Allah sembuhkan anak-anak kita ya. Mudah-mudahan masalah-masalah yang kita hadapi mudah-mudahan Allah mudahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ya muyassir kulla asir yassir alaina kulla asir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wat tafsir, hajatuna ilaika kasir, hajatuna ilaika kasir, hajatuna ilaika kasir, wa anta allamun biha wa basir. Allahumma anta syafi la shifaa illa shifauka, shifaan la yughadiru saqaman wala alaman. Ishfi mardana al-muslimin, ishfi mardana al-muslimin, ishfi mardana al-muslimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum, minna wa minkum taqabbal ya karim.